Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Luar biasa. Ini suasana di Garut loh. Jangan kaget ya, karena channelnya Challenge Political hanya ada di Garut, Jawa Barat. Kang Bima Arya ada di Garut lagi. Belanja masalah. Belanja masalah. Tapi ternyata yang saya dapat di sini bukan masalah, Bukan masalah. tapi potensi berkah. Potensi berkah. Wah, keren. Hebring sekali Garut. Sudah mana saja hari ini? Tadi ke Astiga ya, tempat produsen kulit. Oke. Kemudian ada industri sutra ya, yang saya nggak nyangka ya, ternyata sudah sampai di situ gitu. Garut ya. Garut itu. Memang selama ini kalau bicara frame Garut di mata seorang Bima Arya, bisa melakukan apa tuh? Seperti orang Jawa Barat pada umumnya dan mungkin orang Indonesia, Garut adalah dodol. Garut adalah dodol. Garut adalah mandi air panas, panas, gitu ya. Atau ya Garut adalah beberapa mulai tahu kulit gitu ya, jaket kulitnya. Sekarang ternyata banyak sekali. Bahkan tadi ada tempat makan enak banget gitu. Jadi potensinya dahsyat. Lenggang ke jabat 1 atau jabat 2. Karena nggak mungkin naik lagi di pilkada yang sama kan? Iya. Boleh memberikan gambaran. Sebenarnya situasinya seperti apa hari ini? Sebetulnya dikatakan melenggang rasanya kurang pas ya, Kurang Pak. pas. Karena ini bab ikhtiar. Itu ya. 2 periode di Kota Bogor, banyak yang bertanya mau kemana. Setelah proses isi horo, berdiskusi dengan keluarga, meminta arahan dari ketua umum partai. Nah, kemudian ya saya berkesimpulan selama Allah berikan kesehatan, ya kenapa kita tidak terus berikhtiar untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan yang lebih luas lagi. Karena saya orang Sunda, ya berarti di Jawa Barat. Kira-kira itu. Jadi ini adalah bab ikhtiar menuju Pilgub. Kita melakukan komunikasi dengan semua agar bisa direkomendasikan oleh partai-partai bersama tentu saja koalisi untuk berkontestasi di Pilgub. Saya lahir di Paledang, Bogor. Karena dulu kakek saya kepala rumah tangga Istana Bogor. Ini Pak Barna Muhammad. Ini turunan Sultan. Tenang aja. Sempat juga aki saya ini menjadi kepala rumah tangga Istana Cipanas. Jadi ibu saya lahir di Cipanas. Ya. Gitu. Kemudian kakek saya kerja di kehutanan yang dari bapak, karena itu bapak lahirnya di Majalengka. Jadi ibu Cipanas, bapak Majalengka, saya lahir di Bogor. Karena bapak polisi, saya mengikuti penempatan tugas bapak. Pernah di Subang, pernah di Karawang, pernah di Cirebon, pernah di Megamendung, pernah di Bandung juga TK-nya gitu. Jadi sebagian besar hidup saya ya di Jawa Barat. Berarti Jawa Barat mah bukan hal yang asing ya, secara wilayah bukan bukan tempat kelahiran, tapi juga penjelajahnya mengikuti orang tua. Ya. Aman lah kalau begitu. Ini calon pemimpin itu harus sudah mudah kita tafsirkan, tidak jauh-jauh dari tempat kelahiran. Kemudian apa yang menjadi obsesi Anda ketika ada kesempatan menjemput takdir, ketemu takdirnya menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di Jawa Barat? Mimpi saya sama dengan mimpi warga Jawa Barat. Kebutuhan mendasar tercukupi, hidup lebih berkualitas, pendidikan mudah, kesehatannya murah, usahanya berkah, tidak susah kalau berobat, tidak ribet kalau mencari sekolah, dan mendapatkan banyak pilihan untuk bekerja dan berusaha gitu. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu ya, karena 10 tahun kan di Kota Bogor, saya makin memahami bahwa yang mendasar itulah yang paling diimpi-impikan oleh warga. Ya warga memang senang lah melihat kotanya cantik gitu ya, melihat wajah kotanya berubah. Tapi yang langsung berkaitan dengan kebutuhan warga yang itu tadi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Jawa Barat, ketika kita memotret Jawa Barat ini kan masih terjadi juga disparitas ya. Antara kota dan daerah. Sebut saja Garut yang mudah sekali kita terjemahkan. Garut ini punya Garut Selatan yang kawasannya 80% adalah hutan lindung. Sulit untuk berkembang. Tetapi juga di dalam kalkulasi keyakinan warga Garut, kalau saja moratorium pemekaran itu dicabut kemudian diberi kesempatan, bisa jadi berkembang. Ya, di mata Anda proses pemekaran ini seperti apa?
Masa depan Jawa Barat adalah Jawa Barat yang memiliki jumlah kota kabupaten yang lebih banyak dari sekarang. Ya. Karena disitulah kita bisa menyebut berkah yang lebih maslahat lagi. Penambahan 9 daerah baru, termasuk Garut Selatan dan Garut Utara, itu bukan lagi satu pilihan, tapi sudah kewajiban menurut saya ya. Nah, jadi disitulah kemudian potensi wisata di Garut Selatan, potensi UMKM, potensi industri sepatu, ya misalnya di Garut Utara juga itu bisa dikembangkan sejauh transportasinya juga terintegrasi. Artinya ada akses tol yang memudahkan semua untuk menjangkau kawasan itu. Artinya secara frame-nya sudah Anda kuasai bahwa proses pemetaannya atau mapping area ini sudah dikuasai. Karena dalam konteks kebijakan nanti nih ya. Karena begini, Jawa Barat itu penyumbang ekspor Indonesia sejumlah 13%, besar sekali ya. Penyumbang pertumbuhan ekonomi kurang lebih sebesar 3%. Tetapi walaupun Jawa Barat ini punya angka investasi tertinggi di Indonesia, sebagian besar masih disumbangkan di Jawa Barat bagian tengah saja. Gitu, ada Kerawang di situ misalnya, ada Bandung di situ misalnya gitu. Jawa Barat bagian selatan tidak tergerak secara maksimal. Infrastrukturnya masih timpang. Artinya itu tugas gubernur untuk memfasilitasi yang timpang-timpang itu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat supaya ada bantuan ke situ. Ya, semakin banyak daerah otonom ini kan semakin banyak juga nanti alokasi anggaran dari pusat. Nah, tinggal sekarang gubernur duduk bersama dengan teman-teman wali kota dan bupati untuk menentukan sok atau mau dibantu yang mana ya kan? Mana yang dari dana kabupaten kota, mana yang bisa dibantu oleh provinsi. Ya, duduk bersama-sama. Artinya passion Anda dalam konteks kebijakan nanti memang sudah berpihak di situ ya? Ya kan 10 tahun saya sebagai wali kota kan ya paling tidak sebulan sekali lah ke Bandung ngobrol dengan teman-teman kepala daerah, ketemu Pak Gubernur gitu. Jadi kurang lebih apalah persoalan-persoalannya. Jadi warga Garut setidaknya kita punya harapan besar. Kalau saja sosok ini nanti ada kesempatan bertemu takdirnya, kan kita sudah tahu nih positioningnya. Ya Garut salah satu bagian yang memang menjadi perhatian Kalbina. Kembali ke konstelasi politik. Karena itu kunci yang harus dibuka oleh Anda kemudian masuk di dalamnya membenahi apa yang kita bicarakan. PAN ini punya berapa kursi di Jawa Barat? 7 kursi kan? 7 kursi. Ya. Artinya butuh kawan koalisi ketika ingin pasti. Bukan hanya PAN loh. Semua partai di Jawa Barat tidak ada yang bisa maju sendiri. Oke, artinya butuh koalisi. Butuh koalisi. Memang harus diakui kalau saat ini suasana kebatinannya itu melanjutkan koalisi di Pilpres kan. Oke. Ya, tapi akan disesuaikan lagi dengan dinamika lokal seperti apa. Kita lihat angka survei, petanya seperti apa. Kita lihat kemudian komunikasi politik antar pimpinan partai. Jadi sangat terbuka kemungkinan kalau nanti pun di Jawa Barat koalisi di Pilgub itu tidak sebangun dengan Pilpres. Bisa ada penambahan 1-2 partai misalnya gitu. Tapi secara induknya mungkin akan melihat di koalisi Pilpres. Ya, karena kan realitanya di Jawa Barat ini Partai Gerindra, Partai Golkar begitu ya. Dominasi. Ya, ini kan mendominasi ya. Jadi tinggal kurang lebih apakah masih bisa bersama-sama atau berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini sangat ditentukan oleh 2 hal. Komunikasi antar pimpinan partai dan peta survei terkini. Dan hari ini nampaknya masih sangat dinamis ya. Kalau saya coba mencari informasi dari para petinggi PAN. Seperti ada semacam banyak sekali pilihan. Yang mereka harus tentukan di injury time. Apakah memang seperti itu polanya? Artinya harus menunggu di waktu-waktu menjelang mendekati masa-masa kampanye. Ada beberapa faktor di sini. Yang pertama adalah strategi politik. Wajar dong kalau semua partai punya strategi. Ada strategi menyimpan jagoannya sampai di ujung, itu di mana-mana itu terjadi. Ada juga persoalan peta terkini tentang popularitas kandidat. Jadi masih menunggu
Ya, jadi kita lihatlah misalnya di bulan depan itu, karena jangan sampai gagal membaca peta. Ada yang saat ini surveinya tinggi, tapi 3 bulan lagi mungkin anjlok. Atau sebaliknya, ada yang biasa-biasa saja, tapi di ujung bisa melonjak kalau trennya baik. Nah inilah yang harus juga dibaca oleh partai politik dan para pemimpinnya. Anda merasa nggak di posisi yang mana? Yang kira-kira udah akan naik, atau yang udah naik akan turun? Ini bab ikhtiar, Kak. Jadi sekarang ini kita melihat, harus diakui bahwa Kang Emil ini di Jawa Barat masih aman ya, masih unggul ya, masih sangat jauh begitu ya. Ya, tetapi begitu Kang Emil ini memutuskan tidak melanjutkan di Jawa Barat, ya saya kira petanya akan sangat menarik ya. Semua punya kesempatan yang sama, termasuk Bima Arya. Kalau boleh bertanya, bangunan koalisi ini bagi seorang Bima Arya lebih nyaman dengan partai yang memang sudah di frame-nya politik pilpres, atau bisa saja sekarang? Kalau saya melihat Jawa Barat ini terlalu besar, terlalu indah, terlalu potensial untuk dikerjakan sendiri, berdua ataupun bertiga. Jadi ini mah apa ya, kudu sasarangan lah. Banyak. Pak heuyeuk leungeun, Pak antai-antai tangan. Anda lebih senang banyak pasangan yang maju atau lebih sedikit? Atau head to head misalnya nanti? Ya, apapun itu menurut saya yang penting adalah semua partai itu menjaga komunikasi. Ya, berhubungan dengan baik, mencerdaskan pemilih lewat gagasan-gagasan yang mencerahkan. Dan kalau dalam persepsi masyarakat, PAN ini paling cerdas mengambil momentum. Apakah juga Jabar dalam konteks ini juga PAN memerankan ini? Kita ini kan terbiasa ya untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik kekinian, kemudian karena partai menengah gitu ya, kita selalu berikhtiar untuk lebih dulu melakukan inovasi, menjemput bola gitu. Kalau enggak kita lewat kan. Kalau enggak kita nggak bisa survive, nggak bisa bertahan gitu. Nah, termasuk di Jawa Barat, melihat peta yang seperti ini, ya kita menjemput bola, menjemput takdir tadi gitu. Terakhir, milenial ini kan menjadi obsesi semua partai untuk masuk di ranah ini. PAN strateginya untuk konteks milenial? Kita lagi-lagi harus baca data-data terkini. Di Jawa Barat ini kurang lebih ya, Gen Z ini 27%, milenial 26%, ya. Kemudian Gen X di bawahnya 20-22%. Yang lain para senior itu di bawahnya lagi. Berarti masa depan Jawa Barat ada di anak-anak muda ini, Gen Z dan milenial begitu. Sosok Bima Arya ini masih muda, masuk di mana ya? Saya nggak bisa dibilang muda sih. Ya, tapi kan muda bukan soal usia. Oke. Muda bukan soal angka-angka, bukan soal usia. Ya, kita percaya gagasan adalah kemudahan juga. Gagasan adalah kemudahan. Ya. Sampaikan hal yang menarik ke warga Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut, ketika suatu saat ketemu takdirnya Anda, mereka berhak memilih Anda dan meyakinkan untuk bisa memilih. Silakan. Garut terlalu hebring, terlalu luar biasa untuk tidak digarap bersama-sama dan mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi. Jadi insya Allah apabila ada takdirnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjemput peluang yang ada di Garut dengan luar biasa, menjadikan masalah menjadi berkah. Mohon doanya warga Garut Sadayana.